diseminasi dari Ibu Titin Suhartini tentang aksi nyata budaya positif, di mana Bu Titin Suhartini adalah calon guru penggerak angkatan 6 yang berasal dari SMA 3 Padang Panjang. Untuk berkahnya acara kita dari awal sampai akhir, mari kita sama-sama baca. Kita buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita serahkan waktu yang seluas-luasnya kepada Ibu Titin untuk menyampaikan pemaparannya tentang aksi nyata budaya positif. Pada Ibu Titin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga sehat selalu dan terima kasih sudah hadir dalam kegiatan saya ini dan berpartisipasi dalam kegiatan saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kita panjatkan karena dengan berkat rahmat dan nikmat beliau Allah kita bisa berkumpul di sini dan bisa berbagi di sini. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau lah kita bisa sampai ke zaman yang seperti ini. Kemudian yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian pada Bapak Ibu majelis guru sekalian, saya ucapkan terima kasih. Di sini kebetulan saya ada tugas dari guru penggerak, yaitu berbagi budaya positif, berbagi aksi nyata. Misalnya apa yang kami terapkan di materi modul 1 itu harus ada aksi nyatanya. Berarti di sini saya ingin berbagi kepada teman-teman tentang budaya positif atau pembiasaan budaya positif. Di sini saya ingin di sini pada dasarnya Bapak Ibu semuanya sudah kita alami, kita mengalami semuanya di sini. Pernah kita alami, cuma kita tidak tahu itukah termasuk kepada budaya positif atau tidak. Sehari-hari kita melakukan itu juga, menyelesaikan masalah-masalah itu juga, dan menjadi kebiasaan kita terhadap pembentukan karakter siswa. Ini profil saya Ibu, namanya calon guru penggerak Kota Padang Panjang angkatan 4 dari SMA 3 Padang Panjang. Nah, ini materi kita kali ini. Nah, yang dikatakan dengan budaya positif itu, kalau budaya bahasa dasarnya, arti dasarnya itu kebiasaan. Itu budaya hasil karya manusia yang dibiasakan. Jadi di sini diambil dari kata budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai atau kegiatan universal yang diterapkan di sekolah. Berarti nilai-nilai kebaikan yang diterapkan secara keseluruhan di sekolah. Kemudian budaya positif adalah suatu tradisi atau kebiasaan. Nah, berarti tradisi, berarti dia dilakukan secara kontinu dan terus-menerus. Budaya positif juga adalah suatu hal yang bernilai baik. Karena dari positif tadi itu hal-hal yang baik. Jadi kalau kita rangkum budaya positif adalah kebiasaan yang menjadi tradisi. Nah, kebiasaan dari suatu sekolah yang menjadi tradisi, yaitu kebiasaan yang mana? Kebiasaan yang baik dalam pembentukan karakter siswa kita. Itu yang disampaikan dengan budaya positif. Nah, di sini ada tahapan-tahapan untuk pembiasaan budaya positif itu. Tahapan-tahapannya. Kita mulai yang pertama dari level bawah dulu. Nah mungkin kita mulai dari atas. Nah mungkin kita mulai jadi budaya dulu, baru dia dulu ke bawah. Jadi di sini ada tahapan-tahapannya. Di sini saya membuatnya berbentuk diagram seperti biar lebih menarik. Budaya positif itu dimulai dari peraturan kelas. Berarti kebiasaan kita biasanya kan kalau setiap awal semester ya Ibu ya, kita masuk kelas, kemudian kita bikin kesepakatan dengan siswa ya. Nah, kesepakatan dengan siswa. Kita bikin kesepakatan, kalau belajar dengan ibu, kamu harus begini, harus begitu, harus begitu. Jadi itu merupakan yang kita katakan peraturan kelas kita, bukan peraturan kelas keseluruhan ya, kelas mata pelajaran kita. Jadi di situ
Nah, jadi peraturan kelas itu sama hal-hal yang wajib, apa yang harus mereka lakukan di saat pembelajaran kita. Ya kan, sebelum awal semester kan kita menyampaikan kan, Bu, menyampaikan kalau belajar dengan saya kamu tidak boleh terlambat, kamu harus mengerjakan tugas dalam media begini-begini. Itu namanya peraturan kelas. Ada aturan-aturan yang wajib mereka laksanakan. Nah, kalau jadi peraturan kelas itu kita sepakati, kita pertama kita ambil dulu dari siswa, kita minta pendapat siswa itu dalam bentuk tunjuk tangan kah, diskusi kah, atau kita bentuk dalam bentuk stick note, itu kita tempel ke depan, kamu maunya belajar dengan saya seperti apa, itu di awal pembelajaran. Misalnya tidak terlambat apa gitu. Misalnya bagi siswa stick note, kemudian mereka kira-kira dalam pembelajaran ibu, kamu apa yang harus kita laksanakan agar pembelajaran kita ini lebih bermakna misalnya, atau lebih menyenangkan, atau lebih terarah gitu. Nanti siswa itu pendapatnya misalnya dilarang terlambat, dilarang berbicara, nanti akan muncul dari siswa itu sendiri. Nah, itu yang akan dirangkum menjadi peraturan kelas. Nah, setelah di depan, level yang kedua, keyakinan kelas. Jadi peraturan yang kita minta kepada siswa atau yang kita diskusikan dengan siswa tadi, itu kita yakinkan kepada mereka, bisakah mereka mematuhi aturan yang mereka buat sendiri. Itu jadi peraturan kelas. Kemudian, jadi kalau mereka sudah taat, sudah melaksanakan aturan itu dengan baik, maka tercipta suatu lingkungan yang positif. Tidak ada lagi siswa yang terlambat di saat kita belajar, tidak ada lagi siswa yang ngomong-ngomel, tidak ada lagi siswa yang tidur di saat kita mengajar, gitu kan? Nah, jadi disitulah makanya tercipta suatu lingkungan yang positif. Karena kebiasaan itu setiap hari mereka seperti itu, setiap hari, maka menjadi budaya dalam suatu sekolah. Menjadi budaya di dalam suatu sekolah. Itulah yang disebut dengan tahapan-tahapan budaya positif tadi. Jadi kalau udah menjadi budaya, otomatis sekolah kita itu nyaman, damai, aman, tentram. Pasti kita senang mengajarnya. Kalau siswa itu memang yakin melaksanakan peraturan. Jadi inilah tahapan-tahapannya. Maka dalam membentuk suatu karakter siswa ada memiliki tahapan-tahapan tersendiri. Jadi tidak langsung mereka itu langsung mengikuti, tidak, tapi mereka melalui pembiasaan. Itu yang namanya budaya positif. Jadi menciptakan budaya positif itu ada beberapa tahapan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Yang pertama peraturan kelas. Penegakan peraturan kelas merupakan langkah dasar. Nah, seperti saya bilang tadi, itu berawal dari ini langkah pertama kita dalam upaya mewujudkan disiplin positif di sekolah. Misalnya disiplin ini berarti berawal dari kelas dulu, tahapan bawahnya. Kemudian penegakan peraturan kelas bisa terwujud ketika murid memiliki sikap disiplin yang timbul dari dalam diri mereka sendiri. Makanya tadi saya bilang minta sama dia apa pendapat dia, apa yang harus mereka lakukan. Misalnya tidak boleh terlambat, itu berarti dari kesadaran dirinya. Kemudian pembentukan disiplin diri murid dipengaruhi oleh beberapa hal seperti, nah ini satu, disiplin itu ada yang mempengaruhinya. Yang pertama motivasi perilaku manusia. Kadang-kadang mereka melakukan itu karena yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena sepertinya mereka berbohong. Kita tanya, kenapa kamu begitu? Karena dia takut dihukum, ya kan? Kemudian kadang-kadang dia tidak nyaman dengan kita, mereka melakukan itu. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan kira apa yang kamu lakukan untuk menjadi orang memperbaikinya? Oh saya begini bu, begini, saya harusnya begini, saya begini. Kemudian setelah dia menjawab, yakin kamu bisa melaksanakan itu, yakin. Dan kita menguatkan, ibu yakin kamu bisa melakukan hal seperti itu dengan baik dan kamu menjadi pribadi yang baik. Saya rasa bapak ibu atau teman-teman semua sudah menerapkan ini berkali-kali, cuma namanya tidak tahu. Kadang dalam menyelesaikan masalah itu, kita juga ada tempat-tempatnya. Mungkin teman-teman juga sudah, bapak ibu juga sudah pernah melakukannya. Jadi jangan sampai kita menyelesaikan masalah itu memojokkan siswa. Jadi kembali kepada posisi kontrol kita tadi. Jangan memojokkan siswa di depan teman-temannya.
dan bagaimana kita menyelesaikannya. Misalnya kemarin saya punya pengalaman siswa itu sering terlambat. Jadi 1 kali, 2 kali, 3 kali dia terlambat, tetap saya izinkan. Di kali ketiga saya tidak langsung memarahi dia di depan teman-temannya, tapi dipanggil, kemudian ditanyakan kenapa dia terlambat, alasannya apa, kemudian disuruh dia memperbaiki, dan kemudian meyakinkan dia akan berubah. Itulah nilai-nilai budaya positif. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini pertanyaan buat kita nih. Kita kan setiap hari. Pernahkah Bapak Ibu melihat peristiwa ini? Pernah ya? Nah, ini sudah lumrah bagi kita. Mungkin kalau jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, kebanyakan siswa kita begini. Ya, kebanyakan siswa kita begini. Kemudian kira-kira di sekolah kita ada kejadian seperti ini? Ampun, udah nampak. Ada ya? Tapi mesti orang gara-gara itu aduh. Berarti nampak tidak, tapi kita yakin mereka melakukan itu ya. Kita yakin mereka melakukan itu ya. Sering melihat karena di bawah situ labor komputer sering mereka melihat pagar ya. Nah, dari kedua ini baru dua kegiatan atau 2 kesamaan yang dilakukan oleh siswa kita. Nah, sekarang saya minta pendapat Bapak Ibu semua, saya akan beberapa. Ini pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana cara kita menyelesaikan apabila permasalahan tersebut berada di depan mata kita? Siapa yang minta pendapatnya Ibu? Bapak Ai, Bapak Saiful, persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan dengan kejadian yang kita lihat di slide tadi. Ini memang permasalahan yang berat dengan pulang belajar kita itu sampai jam 16. Kalau saya melihat waktu belajar yang kondusif itu maksimalnya sampai jam 13. Jam soal kita atau jam 4 itu yang maksimalnya belajar. Kalau menyikapinya bagaimana supaya istilahnya ini jadi dari tadi kita berharap minimal kondisinya itu 80 watt untuk lampu ya. Bisa nggak kita menjadikannya jadi 60 watt atau 50 watt? Minimal itu 60 watt. Itu mensiasatinya dengan kita belajar. Kalau kita di olahraga nyaris tidak ada masalah di jam-jam pusing seperti ini karena kita di lapangan. Kalau kita di kelas, saya sarankan harus ada trik-trik kita untuk bisa menyikapi. Yang pertama, tentu kita buat suasana yang menarik. Kita tidak menonton dengan model belajar kita yang kayak lama. Kita buat suasana yang menarik. Kita buat suatu kasus yang bisa dia terbelalak matanya. Kalau saya menambahkan menyarankan itu ada gerak-gerak di belajar itu, misalkan suasananya kurang kondusif, kita kasihlah dia apakah berdiri, apa bertepuk tangan, apakah senyum dengan 3 misalnya, bisa saja kita buat seperti itu. Tapi kalau kita kaku dengan ini bisa saja dari 30 anak yang aktif untuk 6 orangnya susah. Ya, kalau di PLK kita ya. Jadi harus ada kita punya trik-trik suasananya bagaimana. Apalagi suasana jam 13 sampai jam 14.30 jamnya ngantuk. Ini jamnya sangat rawan. Karena sebenarnya kita sudah melanggar sunnah juga kawan. Di sunnah itu begitu ya. Siang itu disunahkan tidur sebentar. Bukan menjelang asar. Siang itu apakah sebelum
Makanya apakah kita presiden itu sangat krusial sedikit. Pada sojo orang-orang siapa itu? Enggak maksudnya gini. Kita tidak kaku dengan pembelajaran kita. Bawa ke mamasuan anak pelajaran misalnya gua nampak bancinya dan anak mungkin padahal kok dari semua anak gua biologi misalnya. Atau mungkin masih ada lagi matematik misalnya. Dari anak 30 itu mungkin yang paling bersemangat itu cuma 4 orang. Bagaimana kita mensiasat ini? Ini perlu kita punya kiat. Nah ini kalau saya sarankan kepada guru yang di kelas, memang harus ada persiapan pengajar. Bisa pengajar untuk ini khusus jam kawan jam 13 sampai jam 15 karena mata untuk itu waktu jadi ini berpikir kemudian bagi anak yang tadi ada yang lompat pagar gitu ya. Yang lompat pagar itu kalau saya lihat itu ini yang berbakat ini yang berbakat untuk keluar itu memang dia mau keluar dari SMA 3 gitu. Itu maksudnya itu. Jadi ini kalau saya lihat ini penyelesaiannya kalau bagi anak seperti ini yang kalau Pak Wan kan diskor itu bisa salah satunya. Kemudian kita tanya sederhananya maunya apa. Kalau dulu kami kasih mana betul apanya dia kena lompat, kita kasih dia lompat terus. Kita kasih dia lompat 1 jam, putar dia terus sampai dia capek. Kamu kan senang lompat. Kami kasih dulu masuk sini, naik situ, masuk lagi, putar lagi terus. Sebelum saya suruh berhenti, jangan berhenti kau. Ya berarti kamu berminat untuk lompat aja. Gitu. Mungkin kita kasih dia pas yang itu. Bukan Pak Jala Bu, keinginan seperti itu, kita kasih betul keinginan seperti itu. Itu maksudnya. Ya tentu nanti dinasinya juga dengan melibatkan BK, melibatkan orang tua. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Saiful. Langsung aja nanti apa yang dikatakan menurut saya apa yang dikatakan oleh Bapak Saiful tadi benar. Kita sebagai guru melihat anak seperti ini kita juga tidak merasa paling benar ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai guru kenapa setiap saya mengajar anak ini tidur dengan saya gitu. Apakah sama dengan refleksi diri kita sendiri, introspeksi diri kita sendiri kenapa begitu? Apakah kita terlalu nyaman dengan gaya kita yang hanya teacher centered learning atau pembelajaran bersifat kepada guru, berpusat pada guru, atau kita bisa introspeksi. Jadi betul yang dikatakan oleh Bapak Saiful tadi, kita guru harus punya kiat-kiat tersendiri atau strategi tersendiri untuk mengatasi hal ini dalam pembelajaran kita. Mungkin mereka siswa itu merasa bosan dengan gaya kita yang hanya ngomong aja terus tanpa memperhatikan aktivitas siswa kita, atau cara kita mengajar tidak menarik bagi mereka. Jadi kita menciptakan suatu pembelajaran menarik yang tentunya harus terencana. Rencananya misalnya kita membuat video pembelajaran atau misalnya membuat suatu permainan atau penghargaan atau lain. Misalnya kalau misalnya dia melakukan motivasi ini sama dengan niat mereka, perilaku mereka. Jadi menegakkan disiplin itu, mereka udah disiplin nih. Ada beberapa motivasi mereka melakukan disiplin. Ada yang takut karena dia disiplin di sekolah, ada yang takut makanya dia datang sesuai dengan aturan. Kemudian mendapat imbalan ya kalau kita disiplin nanti dipuji sama guru. Ada juga seperti itu karena perilaku mereka masing-masing. Setiap anak-anak itu memiliki motivasi yang berbeda-beda dalam menegakkan disiplin dirinya. Kemudian untuk menjadi orang yang ingin menghargai diri sendiri dan nilai-nilai dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu tadi yang kesadaran betul-betul sadar. Mereka menghargai dirinya dengan cara mendisiplinkan diri sendiri. Kemudian menurut Bapak Ibu, bagaimanakah murid kita dalam menyikapi peraturan sekolah? Apakah mereka bisa menerima atau terpaksa menerima? Atau
biasa-biasa saja. Awalnya terpaksa. Ya, karena itu tadi alasannya kenapa dia terpaksa. Ini alasannya yang mereka buat itu. Alasan tadi ini. Cara mereka menyikapi peraturan di sekolah itu alasannya ini berbagai macam pada setiap siswa itu. Kenapa mereka kamu disuruh terpaksa? Terpaksa ya karena takut dihukum. Ada ditanya juga kepada siswa ingin mendapat dibilang siswa teladan. Itu motivasinya. Itu yang menurut saya itu. Nah, di sini kita sebagai seorang guru, pendidik, ada beberapa posisi kita dalam menerapkan budaya positif itu. Ada beberapa. Yang pertama posisi penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 pemantau, 5 manajer. Kira-kira saya tahu ini kelima-lima ini Ibu Guru, Bapak Ibu Guru semua paham ya. Kira-kira posisi kita di mana? Sering di mana? Di nomor 1 penghukum. Ya, kita sering kalau siswa itu sedikit bermasalah, kamu tidak boleh begini, kamu harus begitu, lakukan ini, lakukan itu. Kita cenderung menghukum siswa. Ya, cenderung menghukum. Jadi kalau penghukum itu adalah sedikit siswa bersalah, kita berikan konsekuensi, kita berikan sanksi. Itu tipe penghukum namanya. Kemudian pembuat rasa bersalah, kita selalu memojokkan siswa itu sendiri. Misalnya dia salah sedikit, kita pojokkan dia. Dia salah begini, pokoknya kita pojokkan lah dia. Jadi sehingga rasa bersalah itu selalu menghantui dirinya. Kalau takut, kalau begitu saya takut lah. Takut begini, takut begitu, takut begitu. Itu namanya pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, kalau sebagai teman itu kita mengajak mereka menyamankan diri dengan kita sebagai kawannya. Kadang-kadang kita atau mereka lupa bahwa antara kita dengan dia pasti ada pemisah, karena dia siswa dan kita sebagai guru. Jadi kadang-kadang kita lupa, saking nyamannya kita menganggap mereka teman, kita lupa bahwa konteks hubungan antara siswa dan guru itu ada batasannya. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah pemantau. Pemantau di sini artinya kita hanya lihat-lihat saja. Oh, dia bersalah, ya biarin aja lah. Memantau-mantau saja, nanti kita sampaikan ke situ. Itu pemantau. Kemudian manajer. Kalau dalam bahasa ekonominya manajer itu orang mengatur dan mengendalikan. Kita yang mengatur dan mengendalikan siswa itu sehingga terciptanya budaya-budaya positif. Jadi posisi kita ada sebagai manajer. Kita yang mengatur, kita yang mengendalikan sehingga budaya positif itu bisa tercipta di lingkungan sekolah kita. Kemudian ini yang saya tanyakan, di manakah posisi kontrol kita sekarang? Jadi kita sebagai guru, posisi kontrol kita itu di sini, kita yang menentukan posisi kita itu di mana. Kita sebagai penghukumkah, kita membuat rasa bersalahkah, kita sebagai teman atau pemantau atau manajer dalam suatu lingkungan itu. Kemudian lanjut, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ketiga hal ini sangat berbeda. Yang pertama hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Hukuman ditetapkan dan diberikan oleh guru kepada dan murid diberikan oleh guru dan murid hanya bisa menerima. Itu yang dikatakan hukuman. Bersifat tidak terencana. Kadang-kadang mereka terlambat. Kamu terlambat ya, udah ambil air siram bunga. Terencana kayak itu? Tidak kan? Berarti itu spontan, itu hukuman secara spontan. Kemudian konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati oleh guru dan bersama murid, seperti peraturan-peraturan tadi. Kalau kamu misalnya ketahuan cabut, nilai kamu segini dan kamu berusaha bikin begini-begini, itu namanya konsekuensi. Hal yang sudah pasti, yang sudah disepakati, yang kayak siswa kita masuk ke sini pakai materai tangan-tangan, itu namanya konsekuensi. Kemudian restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan memiliki karakter yang lebih kuat. Ini yang akan kita kupas. Ini akan kita bahas.
Jadi kalau hukuman kita sudah jelas ya, hukuman itu adalah sesuatu yang tidak terencana, kemudian konsekuensi sesuatu hukuman atau hukuman akibat yang sudah kita sepakati apabila mereka melanggar sesuatu. Tapi restitusi ini adalah proses kita untuk membentuk mereka, menjadi karakter yang lebih kuat, menyadari diri untuk karakter yang lebih kuat. Nah, yang tadi adalah peraturan kelas. Sekarang yang kedua adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat oleh guru bersama dengan muridnya tentang hal-hal yang diterapkan di kelas untuk mencapai suatu nilai kebajikan. Contoh, siswa dilarang mengejek temannya selama pembelajaran. Berarti kalau kita mengejek berarti dia menerapkan sikap nilai saling menghargai dan persatuan. Kemudian tidak boleh ada sampah yang bertebaran di kelas. Ini adalah nilai kebersihan dan menciptakan rasa nyaman. Itu namanya yakin kita siswa kita dengan kebudayaan membiasakan tadi, kita yakin mereka bisa melakukan itu, maka kita bikinlah hal seperti tadi, keyakinan kelas, sesuatu hal yang kita buat dan mereka yakin untuk bisa melaksanakannya. Ini adalah proses segitiga restitusi namanya. Kita membahas tentang kalau hukuman kita sudah jelas, konsekuensi kita sudah paham. Sekarang kita bahas tentang restitusi. Restitusi ini mungkin sesuatu hal yang baru ya kita dengar ya Bu ya. Sesuatu hal yang baru kita dengar. Tetapi sebenarnya hal ini sering kita terapkan dalam pembelajaran kita. Cuma kita aja nggak tahu namanya. Nah, kita nggak tahu namanya, kita nggak tahu istilahnya. Saya yakin teman-teman semua, Bapak Ibu semua sudah pernah dan sudah sering menerapkan hal ini. Nah, ini namanya segitiga restitusi. Mereka saling berkaitan dan saling berhubungan. Misalnya kita sebagai tentunya punya alasan mengapa. Misalnya kita dalam menyelesaikan suatu masalah, kita menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang meyakinkan siswa itu untuk berubah. Nah, misalnya pertanyaan-pertanyaan misalnya kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau kamu begini. Kemudian tentunya kamu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi segitiga restitusi itu ada yang namanya menstabilkan identitas itu, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Itulah urutannya. Jadi menstabilkan identitas itu kita menanyakan kepada siswa dan menyadarkan siswa itu atas kesalahannya sendiri. Barusan kamu melakukan apa? Kamu tahu itu kenapa? Apa yang kamu lakukan itu menstabilkan identitas mereka, menimbulkan kesadaran diri mereka sendiri atas kesalahan yang mereka buat. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berarti setelah mereka sadar, otomatis mereka tahu bahwasanya mereka salah melakukan itu. Nah, setelah mereka salah, mereka oh iya saya tahu Bu, saya salah. Berarti pertanyaan kita yang muncul, tentu kamu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Itu pertanyaan berikutnya pada siswa di saat kita memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian setelah mereka menjawab, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk menjadi orang memperbaikinya? Oh saya begini Bu, begini, saya harusnya begini, saya begini. Kemudian setelah dia menjawab, yakin kamu bisa melaksanakan itu, yakin. Dan kita menguatkan, Ibu yakin kamu bisa melakukan hal seperti itu dengan baik dan kamu menjadi pribadi yang baik. Saya rasa Bapak Ibu atau teman-teman semua sudah menerapkan ini berkali-kali, cuma namanya tidak tahu. Kadang dalam menyelesaikan masalah itu, kita juga ada tempat-tempatnya. Mungkin teman-teman juga Bapak Ibu juga sudah pernah melakukannya. Jadi jangan sampai kita menyelesaikan masalah itu memojokkan siswa. Jadi kembali kepada posisi kontrol kita tadi. Jangan memojokkan siswa di depan teman-temannya. Dan bagaimana kita menyelesaikannya. Misalnya kemarin saya punya pengalaman siswa itu sering terlambat. Jadi 1 kali, 2 kali, 3 kali dia terlambat. Tetap saya ingat di kali ketiga saya tidak langsung memarahi dia di depan teman-temannya.
Tapi dipanggil, kemudian ditanyakan kenapa dia terlambat, alasannya apa, kemudian disuruh dia memperbaiki, dan kemudian meyakinkan dia akan berubah. Itulah nilai-nilai budaya positif. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini pertanyaan buat kita nih. Kita kan setiap hari. Pernahkah Bapak Ibu melihat peristiwa ini? Pernah ya? Nah, ini sudah lumrah bagi kita. Mungkin kalau jam-jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, kebanyakan siswa kita begini nih. Ya, kebanyakan siswa kita begini. Kemudian kira-kira di sekolah kita ada kejadian seperti ini? Ampun udah nampak. Karena ya. Tapi mesti orang gara-gara itu aduh. Berarti nampak tidak, tapi kita yakin mereka melakukan itu ya. Kita yakin mereka melakukan itu ya. Sering melihat karena di bawah situ labor komputer sering mereka melihat pagar ya. Nah, dari kedua ini baru dua kegiatan atau dua kesalahan yang dilakukan oleh siswa kita. Nah, sekarang saya minta pendapat Bapak Ibu semua, saya akan beberapa. Ini pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana cara kita menyelesaikan apabila permasalahan tersebut berada di depan mata kita? Siapa yang minta pendapatnya Ibu? Bapak Ai? Bapak Saiful, persilakan. Terima kasih pendidikan dengan kejadian yang kita lihat di slide. Jadi ini memang permasalahan yang berat dengan pulang belajar kita itu sampai jam 16. Kalau saya melihat waktu belajar yang kondusif itu maksimalnya sampai jam 13. Yang soal kita atau jam 4 itu yang maksimalnya belajar. Kalau menyikapinya bagaimana supaya istilahnya ini jadi dari tadi kita berharap minimal kondisinya itu 80 watt untuk lampu ya. Bisa nggak kita menjadikannya jadi 60 watt atau 50 watt? Minimal itu 60 watt. Itu mensiasatnya dengan kita belajar. Kalau kita di olahraga nyaris tidak ada masalah di jam-jam pusing seperti ini karena kita di lapangan. Kalau kita di kelas, saya sarankan harus ada trik-trik kita untuk bisa menyikapi. Yang pertama, tentu kita buat suasana yang menarik. Kita tidak menonton dengan model belajar kita yang kayak lama. Kita buat suasana yang menarik. Kita buat suatu kasus yang bisa dia terbelalak matanya. Kalau saya menambahkan menyarankan itu ada gerak-gerak di belajar itu, misalkan suasananya kurang kondusif, kita kasihlah dia apakah berdiri, apa bertepuk tangan, apakah senyum dengan 3% misalnya, bisa saja kita buat seperti itu. Tapi kalau kita kaku dengan ini bisa saja dari 30 anak yang aktif untuk 6 orangnya susah. Ya, kalau di PLK kita ya, PLK kita. Jadi harus ada kita punya trik-trik suasananya bagaimana. Apalagi suasana jam 13 sampai jam 14.30 jamnya ngantuk. Jamnya ngantuk ini jamnya sangat rawan. Karena sebenarnya kita sudah melanggar sunnah juga kok. Di sunnah itu begitu ya. Siang itu disunahkan tidur sebentar. Menjelang asar juga. Bukan menjelang asar. Siang itu apakah sebelum makan siang? Apakah kita makan siang? Itu sunah tidur siang sedikit. Pada sojo orang-orang lu siapa itu? Indah maksudnya gini. Kita tidak kaku dengan pembelajaran kita. Bawa kemamasuan anak pelajaran misalnya gua nampak bancinya dan anak mungkin gua pada kok
dari semua anak Pak begini saja. Atau mungkin masih ada lagi matematik misalnya. Dari anak 30 itu mungkin yang paling bersemangat itu cuma 3-4 orang. Bagaimana kita mensiasat ini? Ini perlu kita punya kiat-kiat. Nah ini kalau saya sarankan kepada guru yang di kelas, memang harus ada persiapan pengajar, persiapan pengajar untuk ini. Khusus jam kawan, jam 13 sampai jam 15. Karena mata ngantuk itu waktu. Jadi ini berpikir. Kemudian bagi anak yang tadi ada yang lompat pagar gitu ya. Yang lompat pagar itu kalau saya lihat itu ini yang berbakat ini, yang berbakat itu berbakat untuk keluar itu memang dia mau keluar dari SMA 3 gitu. Itu maksudnya itu. Jadi ini kalau saya lihat ini penyelesaiannya kalau bagi anak seperti ini yang kalau Pak Wan kan diskor itu bisa salah satunya. Kemudian kita tanya ke saudaranya maunya apa. Kalau dulu kami kasih mana betul apanya dia kena lompat, kita kasih dia lompat terus. Kita kasih dia lompat 1 jam, putar dia terus sampai dia capek. Kamu kan senang lompat. Kamu kan kasih lompat masuk sini, naik situ, masuk lagi, putar lagi terus. Sebelum saya suruh berhenti, jangan berhenti kau. Ya berarti kamu berminat untuk lompat aja. Mungkin kita kasih dia apa seperti itu. Bukan Pak Jala Bu, keinginan seperti itu, kita kasih betul keinginan seperti itu. Itu maksudnya. Ya, itu nanti dinasnya juga dengan melibatkan BK, melibatkan orang tua. Itu saja mungkin untuk itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saiful. Langsung aja nanti apa yang dikatakan menurut saya, apa yang dikatakan oleh Bapak Saiful tadi benar. Kita sebagai guru melihat anak seperti ini, kita juga tidak merasa paling benar ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai guru, kenapa setiap saya mengajar anak ini tidur dengan saya gitu? Apakah sama dengan refleksi diri kita sendiri, introspeksi diri kita sendiri, kenapa begitu? Apakah kita terlalu nyaman dengan gaya kita yang hanya teacher centered learning atau pembelajaran bersifat kepada guru, berpusat pada guru, atau kita bisa introspeksi. Jadi betul yang dikatakan oleh Bapak Saiful tadi, kita guru harus punya kiat-kiat tersendiri atau strategi tersendiri untuk mengatasi hal ini dalam pembelajaran kita. Mungkin mereka siswa itu merasa bosan dengan gaya kita yang hanya ngomong aja terus tanpa memperhatikan aktivitas siswa kita, atau cara kita mengajar tidak menarik bagi mereka. Jadi kita menciptakan suatu pembelajaran menarik yang tentunya harus terencana. Rencananya misalnya kita membuat video pembelajaran atau misalnya membuat suatu permainan pembelajaran. Saya yakin tipe-tipe siswa kita ini mereka lebih cenderung kayaknya visual, bukan jarang dengan audio. Kalau audio mereka mendengarkan saja, kalau visual mereka melihat, kemudian kinestetik semuanya dia mengerjakan gitu. Itu tipe siswa kita. Jadi cara menyelesaikannya gimana hal-hal seperti ini dengan siswa? Siswanya misalnya gini, siswa itu setiap belajar dengan kita tidur, dia dan dia lagi. Bagaimana kira-kira dari Bapak Ibu gimana cara menangani mahasiswa seperti ini, menyelesaikannya? Bisa diberi pendapat Bapak Ibu? Ya rata-rata kadang-kadang pelajaran olahraga dan seni memang siswanya tidak karena mereka menurut itu pembelajaran menyenangkan gitu. Biasanya guru matematika gitu kan, guru matematika itu tuh yang kayak ekonomi itu kan lebih cenderung menguras otak gitu. Jadi mereka cenderung ngantuk, malas, tidur, sibuk dengannya. Kemudian saya minta pendapat teman satu orang lagi, gimana cara menemukan ini kemudian menyelesaikannya dengan siswa. Senang. Ganti loh,
Anak sudah nyewek kan? Oh ibu. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pada penjelasan dari Pak Polri yaitu masalah metode mengajar itu memang termasuk dalam salah satu, kalau menurut saya memang termasuk salah satu cara untuk mengatasi hal yang terjadi seperti yang di depan. Selanjutnya fokus pada penyelesaiannya. Kalau menurut saya sebenarnya terjadi ke yang seperti ini, kita akan coba pertama kita akan coba membangunkannya dulu, suruh cuci muka. Setelah itu kita akan lanjutkan pelajaran dulu. Setelah pelajaran selesai kita akan panggil dia. Kita akan panggil dia, kita akan seperti yang dalam restitusi tadi, restitusi ya, menstabilkan dulu. Kita akan tanyakan kepada dia, kenapa itu terjadi, kenapa kok tidur, sering tidur, belajar, ya, nggak fokus. Kita akan tanya sama siswa itu, apa alasannya. Kemudian nanti setelah terungkap semua alasannya, ya, maka kita akan bikin kepada siswa itu, kita akan tanya kepada siswa itu bagaimana dan keluarnya sebaiknya menurut kamu, menurut siswa itu sendiri. Nah, nanti di situ akan terbentuklah sebuah sebuah perjanjian gitu ya, sebuah perjanjian kesepakatan, tapi yang sesuai dengan budaya positif ini, tuntutannya tentu pada diri mereka, karena bagaimanapun budaya positif itu seharusnya memang muncul dari diri siswa itu sendiri, ya, dan muncul dari diri siswa sendiri, karena itu akan lebih baik dan akan berjalan lancar dibanding kalau kita paksakan terus-menerus. Setelah itu nanti siswa akan menjawabnya. Setelah terjawab nanti apa alasannya, kita bisa menasihati siswa. Kemudian nanti kita bikin kesepakatan, kita minta kesepakatan dari dia apa yang dia usulkan, dan akhirnya kita juga akan meyakinkan, mungkinkah itu kamu lakukan, ya. Kita harus meyakinkan siswa itu, mungkinkah itu kamu lakukan. Kalau seandainya itu tidak kamu lakukan, apa kira-kira sanksi yang akan kita berikan kepadanya. Ya, nanti ujungnya pasti sanksi juga, ya, pasti sanksi juga. Nah, supaya itu tercapai, supaya itu tidak terulang lagi, nah apa kira-kira sanksi yang akan kita berikan, dan itu juga bisa kita sepakati dengan siswa, ya. Nah, setelah itu nanti bisa disepakati, insya Allah budaya positif akan muncul di sekolah ini, ya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eju. Bagus sekali. Itu apa yang Ibu lakukan itu sudah merupakan restitusi. Itu sudah restitusi. Mungkin selama ini kita melakukan itu seperti yang saya bilang tadi, kita melakukan itu kita tidak tahu namanya. Nah, kita tidak tahu namanya. Dengan kita menerapkan segitiga restitusi ini, kita secara menghargai siswa itu sebagai manusia, di mana kita tidak menimbulkan rasa malu mereka, karena kita menyelesaikan masalah, kita panggil dia, kemudian kita tanyakan kenapa apa kesalahan yang menyadarkan kesalahan yang mereka buat, kemudian menanyakan alasannya. Kemudian setelah kita menanyakan alasannya, baru kita tanyakan kepada dia itu mau apa. Mereka lakukan ini maunya besok menjadi apa? Kalau kamu begini, otomatis mereka akan melakukan berjanji akan memperbaiki dirinya. Kemudian setelah itu kita yakin tak kamu dengan janji kamu? Kita sepakati dia konsekuensinya. Yakin tak? Kalau yakin, itu namanya meyakinkan dirinya untuk melaksanakan apa yang sudah dia sepakati. Berarti kan solusinya bukan dari kita, tapi dari dia sendiri, karena kesalahan itu bisa diperbaiki kalau mulai dari diri mereka sendiri. Jadi kalau itu setiap hari, setiap ada masalah kita lakukan seperti itu,
budaya positif itu akan terlaksana. Bukan kita menyampingkan BK ya, itu kalau BK itu udah tahap lebih lanjut. Jadi dalam penyelesaian masalah itu urutannya dari kita dulu, guru bidang studi, kemudian baru wali kelas, kemudian BK, baru ke jenjang berikutnya. Jadi dalam tingkatan penyelesaian itu seperti itu. Kalau misalnya diri kita tidak bisa menyelesaikan itu karena itu rasanya sudah kesalahannya sudah level, bisa kalau kita rating dari 1 sampai 3 dia sudah level 3, level akhir, ya itu bukan wewenang kita lagi untuk menyelesaikan, kita berikan kepada tahapan berikutnya. Gitu. Jadi dengan segala hal itu kita harus punya bukti fisik ya. Bukti fisik, minta tanda tangannya kita kan di jurnal kita kan sudah ada kejadian, apa kejadiannya, apa penyelesaiannya, berarti ada bukti fisik. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang rasanya tidak sesuai dengan harapan kita, nanti kita punya bukti fisik dalam pembinaan siswa itu sendiri. Itu yang apa? Biar nanti kalau siswa itu hilaf ini kadang-kadang dengan perjanjiannya kita bisa mengingatkan kembali bahwasanya dia sudah berjanji dengan kita seperti ini. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang berpendapat tentang penyelesaian masalah ini? Ayo Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sekian saja. Mudah-mudahan kita semua bisa menciptakan atau membuat karakter baik atau karakter yang lebih baik kepada siswa kita dengan menjadi budaya positif, sehingga harapan dan tujuan kita membentuk siswa yang lebih kreatif, berakhlak, dan cinta lingkungan ya, itu misi-misi kita ya, dan mencapai tujuan bersama menjadi siswa yang berkarakter. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Salah dan jawabannya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Titin Suharti, SPD, seorang guru kesenian dari SMA 3 Padang Panjang, dan beliau juga calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Padang Panjang. Semoga informasi dan paparan yang telah disampaikan oleh beliau tadi bisa memberikan banyak manfaat kepada kita semua, dan kita juga bisa memanfaatkan kembali informasi tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Meli Samiralut selaku moderator, minta maaf sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu jika terdapat kesalahan dan kejanggalan selama kegiatan ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.